Selamat pagi, salam sejahtera kembali buat Anda semua. Saya Andres Fedipilor, guru asuransi. Ya, kali ini saya akan membawakan tema memilih agen asuransi. Bagaimanakah memilih agen asuransi? Karena sebelumnya kan saya sampaikan bahwa asuransi itu baik. Nah, kemudian bagaimana Anda bisa membeli asuransi? Salah satunya melalui agen asuransi. Nah, tapi kemudian bagaimana Anda bisa memilih membeli lewat agen yang mana? Jadi memilih agen asuransi. Jadi ada beberapa cara, poin-poin yang Anda harus jalani ya dalam rangka memilih agen asuransi yang terbaik ya. Pertama tentunya dia harus berpengalaman ya. Sudah berapa lama dia berkecimpung ataupun memerankan profesi agen asuransi. Hindari Anda membeli dari agen asuransi yang maaf ya baru setahun ya dan kemudian punya apa ya punya pengalaman baru beberapa nasabah atau satu dua nasabah ya. Jadi jangan sampai katakanlah Anda membeli produk asuransi dari agen-agen yang tidak berpengalaman. Karena terus terang aja agen-agen tersebut saat ini banyak yang datang dan pergi, banyak yang menjadi agen dan kemudian keluar. Karena mereka hanya melihat profesi ini sebagai apa ya batu loncatan ataupun bukan sebagai profesi yang serius ya. Maka ya untung-untungan lah kalau misal berhasil bagus, tapi kalau enggak ya keluar. Soalnya karena profesi agen asuransi ini profesi yang sangat baik dan menjanjikan, tapi banyak sekali orang sana di luar sana yang tidak memahami. Jadi mereka tidak punya pengalaman yang memadai karena jadi agen asuransi tidak bisa jadi dalam 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Itu perlu dijalani kalau tidak salah sekitar 3 tahunan, ya. Dan memang perlu, ya. Kalau kata misalnya dia sudah jadi agen selama 3 tahun atau 5 tahun, ya tentunya dia punya konsistensi, dia punya persistence itu sudah diakui ya. Nah ini salah satu hal yang bagaimana cara memilih agen asuransi. Yang kedua tentunya agen yang kompeten. Ya, kita coba lihat dia mengikuti pendidikan apa saja, berapa lama pendidikan yang dia ikuti, subjek-subjek apa saja yang dia ikuti. Ya, coba lihat dia punya tingkat pendidikan apakah SMP, SMA, D3 ataupun S1. Ya, karena dengan dia punya kompetensi tentunya diharapkan dia punya pemahaman pengetahuan yang luas dan kemudian itu bisa disampaikan terkait dengan bagaimana berasuransi dengan baik, bagaimana memanajemen risiko dengan baik, bagaimana memilih produk asuransi yang baik. Itu tentunya mesti dia kuasai semua. Jadi kalau katakanlah agen cuma dilatih 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya percaya dia tidak kompeten atau belum kompeten. Saya sendiri sudah menjalani profesi sebagai pialang asuransi ya. Saya pertama kali kerja di pialang asuransi tentunya tidak mudah dan saya baru merasa kompeten ya setelah 3 tahun ya secara konsisten, secara penuh setiap hari belajar asuransi, membuka polis, membaca polis, ya punya wording. Itu baru saya akui bahwa saya punya kompetensi baru tercapai setelah 3 tahun. Ya, setiap hari saya belajar asuransi. Pagi saya belajar asuransi di kantor, di perusahaan pialang. Sorenya saya belajar asuransi di Akastri, Akademi Asuransi Trisakti. Jadi saya berakui kompeten setelah saya menjalani 3 tahun. Jadi kalau katakanlah ada agen yang merasa kompeten baru 1 tahun, pendidikannya pun juga belum memadai, ya cuma disekolahkan beberapa saat saja, saya percaya mereka tidak kompeten. Ya, saya bisa jamin mereka tidak kompeten. Dan kalau perlu saya tanyakan pengetahuan apa saja yang mereka miliki. Ya, jadi kompetensi tidak bisa secepat kilat. Itu perlu jam terbang. Jam terbang untuk dapat memahami. Jadi kembali lagi, kalau para agen yang baru setahun 2 tahun, apalagi baru beberapa bulan, saya percaya dia tidak kompeten. Oke, kemudian masalah integritas yang berikutnya lagi. Apakah agen tersebut berintegritas atau tidak? Memang sangat sulit untuk bisa mendalami, ya. Bahkan orang yang katakanlah kita tahu, saudara yang kita kenal dia baik adanya, sopan adanya, selama ini tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, tapi kemudian bisa saja dia berubah menjadi tidak baik setelah menjadi agen asuransi. Kenapa? Karena bisa saja dia diajari yang tidak baik, dia keliru di pengajarannya, dan kemudian dia pun juga keliru menyampaikan kepada keluarga, kepada Anda, dan akhirnya Anda melihat bahwa mereka tidak berintegritas. Jadi cara melihat berintegritas atau tidak, kita mesti pelajari dari waktu-waktu, tidak bisa langsung 1 tahun 2 tahun, sebulan 2 bulan.
perlu perjalanan panjang untuk memahami integritas ataupun kejujuran. Bahkan kembali lagi, hubungan saudara, hubungan kekerabatan, persahabatan itu bisa hancur ya karena keliru menjual produk asuransi ya, bukan karena agen tersebut punya niat yang jahat ya, walaupun ada agen yang punya niat yang jahat, tapi kadang-kadang agen tidak tahu apa yang diajarkan dan apa yang diajarkan itu ternyata keliru. Nah, ini integritas yang saya pikir perlu waktu untuk mempelajari, dan kalau misalnya Anda mau tahu, Anda bisa tanyakan kepada teman-teman Anda ya. Anda bisa minta referensi, minta rekomendasi. Nah, ini bisa Anda tanyakan, Anda tanyakan pada saya agen-agen asuransi yang mana yang baik, karena saya pun juga punya teman-teman yang baik di industri jiwa maupun umum ya. Jadi saya tidak punya kepentingan apapun. Anda bisa berhubungan langsung dan saya tidak terima komisi apapun. Saya tanpa komitmen apapun dengan mereka. Saya berani menunjuk ya yang baik, saya tunjuk, yang tidak baik saya tidak akan tunjuk. Kemudian punya lisensi. Nah, seringkali teman-teman di agen asuransi ini melihat bahwasannya kalau sudah berlisensi, mereka sudah hebat, sudah expert, bahkan punya sertifikasi perencanaan keuangan yang tingkat dunia dan segala macam. Itu pun tidak menjamin, ya tidak menjamin mereka kompeten dan berintegritas ya, karena itu hanya label ya. Bahkan ada agen-agen yang tidak punya lisensi dan mereka punya pengalaman, punya kompetensi, punya integritas banyak. Ya, jadi lisensi itu tersebut hanyalah label, hanyalah tempelan. Tapi memang di dunia saat ini perlu Anda yang tadi sudah punya kompetensi, sudah punya pengalaman yang bagus dan punya integritas, Anda melengkapi, Anda punya lisensi sesuai dengan aturan. Ya, agar apa? Agar memang mengkonfirm. Jadi lisensi itu hanya mengkonfirm bahwa Anda kompeten, walaupun sebelumnya Anda sudah kompeten, hanya secara kertas bahwa Anda kompeten. Dan memang untuk pemeliharaan ini cukup mahal ya, untuk kompetensi ya, sertifikasi untuk lisensi ini cukup mahal. Dan semua kayak dokter pun juga mesti perpanjang lisensi, notaris pun juga mesti perpanjang lisensi. Semua profesi yang diakui dan betul-betul ingin memberikan pelayanan kepada konsumen harus berlisensi. Tetapi kembali lagi, lisensi itu hanyalah secara kertas, ya tidak menjamin dia kompeten, dia integritas, tidak ya. Jadi, tetapi kemudian yang terakhir lagi adalah asosiasi, ya, asosiasi agen. Saya sarankan agen yang Anda pilih adalah agen yang bernaung di sebuah asosiasi. Saya rekomendasikan untuk asuransi umum Anda bernaung di Asosiasi Agen Asuransi Umum Indonesia, ya, atau A3UI, yang biasanya mereka sebut Ahli Agen Asuransi Umum Indonesia atau A3UI ya. Jadi Anda bisa hubungi A3UI untuk para agen asuransi umum yang supaya Anda bisa bernaung di sananya, di bawahnya. Dan untuk agen asuransi jiwa, Anda bisa berhubungan dengan PAI, Persatuan Agen Asuransi Indonesia ya. Saya kenal dengan dua asosiasi ini dan saya berharap Anda harus menjadi agen yang baik dan bernaung di sebuah asosiasi, karena tanpa asosiasi Anda tidak kuat bila berhadapan dengan hal-hal di luar sana dengan perusahaan asuransi dan dengan nasabah ya, dan kemudian Anda punya masalah hukum, Anda terbentur. Dan bila mana Anda menjadi agen menjadi member atau menjadi anggota sebuah asosiasi, Anda dicap, di label ya, Anda kompeten dan Anda berintegritas, dan kemudian Anda diawasi, Anda punya komitmen, Anda punya kerja diawasi oleh asosiasi ya, sehingga akan membedakan Anda anggota asosiasi atau Anda bukan anggota asosiasi. Jadi bila mana Anda anggota asosiasi, Anda diawasi oleh pengawas, oleh kode etik dan segala macam, sehingga Anda bisa dipercaya oleh masyarakat luas lebih baik dibandingkan agen-agen yang tidak terdaftar dan tidak menjadi anggota sebuah asosiasi. Jadi itu beberapa hal terkait dengan bagaimana cara memilih agen asuransi, dan bila mana Anda perlu rekomendasi dari saya dengan siap membantu Anda untuk memilih agen asuransi, baik di agen asuransi umum, baik juga di agen asuransi jiwa. Terima kasih, dan kemudian lakukan tugas Anda dengan baik ya. Juallah Anda punya jasa dengan hati, dan jangan sekali-sekali punya niat tidak baik untuk menjerumuskan konsumen ataupun masyarakat, karena apapun yang Anda jual, apapun yang Anda berikan kepada masyarakat, itu yang dimakan oleh keluarga Anda, anak-anak Anda. Perhatikan baik-baik ya. Apapun yang Anda berikan akan kembali kepada Anda. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat selalu.